Perkenalkan, nama saya Agnes Irene Sritonga, dosen program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Sistem Big Data dengan bobot 4 SKS. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2025. Adapun capaian mata kuliah Sistem Big Data yaitu mampu mengimplementasikan Big Data dan data mining pada bisnis digital dan ekonomi. Video pembelajaran pada pertemuan ke-8 ini mengenai klasifikasi menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Adapun mata kuliah yang saya paparkan dalam video ini dapat dilihat pada RPS berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita masuk perkuliahan Sistem Big Data. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita mulai dengan beberapa pembelajaran dalam masing-masing. Fatmawati, Kristiani, ada Bu. Elizabeth, saya Bu. Victoria. Hari ini kita akan mereview materi minggu lalu. Hari ini kita lanjut materi kuliah. Kita bahas mengenai klasifikasi. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai yang terakhir materi clustering ya. Clustering terakhir K-means clustering. Nah, sekarang kita balik lagi ke klasifikasi. Jadi kita masuk ke algoritma K-nearest neighbor. Kalau konsepnya dia mirip atau sama dengan K-means clustering. Jadi kita ada penentuan K gitu. Ada penentuan K. Sama seperti K-means ada penentuan K juga kan. Nah, cuman karena dia sifatnya klasifikasi, berarti datanya gimana? Udah ada kelasnya kan? Udah ada kelasnya. Jadi kalau bedanya dengan clustering, datanya belum ada kelasnya. Datanya mirip seperti K-means, cuman bedanya di datanya sudah ada penentuan kelasnya. Misalnya kategori. Jadi contohnya di sini gambarnya kita lihat. Misalnya, untuk kita gambar pertama, itu ada tanda tanya kan? Itu anggap ada data baru. Nah, data baru ini kita klasifikasikan kemana dia? Apakah dia ke kelas A yang simbol bintang atau dia kita klasifikasikan ke kelas B? Begitu juga dengan gambar yang kedua. Nah, caranya gimana? Kita lihat dari segi kedekatannya. Dia lebih dekat ke kelas A atau ke kelas B. Jadi yang di gambar ketiga kita harus menemukan artinya finding neighbors yang dekat itu artinya tetangganya di sekitar dia. Nah, di sini K-nya ditentukan 3. Jadi algoritma K-nearest neighbor sebenarnya klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data. Jadi kategori K-nearest neighbors ini supervised learning, artinya hasil query instance yang baru diklasifikasikan tadi berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN tersebut. Algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi suatu data dengan data lain. Sama dengan konsepnya K-means itu kan kita data yang akan dievaluasi dengan ke sejumlah tetangganya. Makanya kan itu ada nilainya. Nah, ketiga bisa juga daerah terdekat dengan data yang mau kita klasifikasikan. Nah, perhitungannya konsepnya Euclidean.
Ini kemarin begini. Jadi jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat itu yang akan menjadi kelas di mana data evaluasi tersebut berada. Nah, contohnya misalnya kita tentukan kelasnya itu ada 3, terdekat nilai K-nya ada 3. Nah, maka lingkaran hijau itu akan masuk dalam kategori segitiga merah. Kalau misalnya kan 3. Kenapa lingkaran merah? Nah, dia konsepnya dia dicontoh kemana? Kalau misalnya kita ambil 3, kita dekat dari ini siapa? 1, 2, 3. Dan lebih dominan mana? Makanya kita masuk ke sini. Tapi kalau misalnya kita ambil dia kali 5, berarti tetangga yang terdekat dia 5. Nah, maka si hijau akan masuk kategori segi 4 ini. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dominan yang mana? Lebih banyak. Biru. Makanya dia akan mengarahkan ke biru. Kalau dia tanya sama dengan 5. Tapi kalau tanya sama dengan 3, dia kan cenderung ke merah. Karena lebih dominan ya merah. Jadi kemana tetangganya dia lebih banyak yang lebih mendominasi. Nah, makanya kelebihannya dibilang dia simple, efektif kalau datanya besar, performansinya baik, dan tahan terhadap data latih yang noisy itu artinya nggak teratur. Kelemahannya apa? Waktu komputasinya lebih tinggi. Kalau misalnya data itu jumlahnya banyak, jadi misalnya kalau datanya sampai ribuan atau sampai besar. Jadi karena alasannya semua data itu diukur jaraknya untuk setiap data uji. Jadi bayangkan ada berapa kita hitung ada waktu komputasi. Terus dia sensitif dengan ciri yang redundan artinya nggak relevan. Kita ulangi dengan seleksi ciri atau pengembangan ciri. Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk berhasil. Nah, jadi untuk perhitungan jaraknya bisa kita pakai Euclidean. Jadi kalau yang mirip dan seperti K-means kan, bisa kita pakai Euclidean. Bisa kita pakai Hamilton atau T-block. Terus kita bisa pakai Minkowski. Ada juga lagi pakai Mahalan atau Basis. Nah, tapi tetap kita bisa pakai Euclidean. Cuma nanti ketika pada saat penggunaan datanya itu yang berbeda dengan K-means clustering. Jadi algoritmanya kita tentukan dulu parameternya, yaitu jumlah tetangga yang terdekat. Kami tidak tentuin. Baru kita hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan sebuah data pelatihan. Nah, itulah makanya karena dihitung jarak tadi yang akan dievaluasi ke semua data pelatihan, makanya kekurangannya tadi apa? Waktu komputasi jadi tinggi. Ini bisa kita jadikan daya tahan terhadap asam itu X1, kemudian untuk kekuatan itu bisa X2. Satuannya detik, berapa lama daya tahan itu di asam, kemudian kekuatannya kilometer per meter persegi. Artinya luas tisu tadi dia tahan berapa lama? Dia tahan beratnya menahan beban, artinya itu pengaruh ke keratan si tisu. Dia erat atau enggak, dia kuat atau enggak, atau mudah koyak. Nah, yang bedanya Pak, kalau klasifikasi langsung ada ini kan? Nah, sementara kalau K-means yang pas transaksi itu nggak ada kan? Nggak ada klasifikasinya ini. Nah, ini langsung. Jadi ini data training, data pelatihan kan yang kemarin. Kalau dia 8, X1-nya, X2-nya 4, dia dikategorikan baik. Demikian sampai ke data asamnya 7 detik, X2-nya kekuatannya 4 kg meter persegi, tanpa harus mengeluarkan biaya. Artinya kita tujuannya supaya kita nggak harus cetak, kita nggak harus produksi. Maka bisa kita klasifikasikannya, ini kategorinya gimana sih, baik atau jelek? Ini yang mau dikategorikan, ini baik atau jelek. Jadi kalau misalnya dia baik, apa keuntungan bagi si produksi tisu? Lanjut tahap produksi kan? Tapi kalau dia hasil jelek, tidak diproduksi. Itu artinya satu sisi keuntungannya menghemat biaya produksi, kita nggak perlu dicoba. Nah, jadi langkah yang pertama tadi kalau kita balik lihat algoritma Harris-Neighbor KNN,
Nomor 2 menurut saya udah tinggal langsung aja ya. Ini tadi yang 50 kan kita uji, yang uji 50-nya yang ini, 8 yang ini. Oke. Ke 40. Ini 0. Tidak kemudian 0, ini 5, 25 ya. Jadi langsung 25, kemudian ini 0. Oke, pas 25. Kemudian yang ketiga 50, oke, 0, 7 kurang 3, 4, dikurang ke 16, kemudian 30 kurang 40, 100 ya, berarti 116, 70 kurang atau uji 50, 400, kemudian ini 1 ya, ini 400, 800, oke, 801. Kemudian 80, 50, oke, 30, kuadratnya 900. Yang mau bertanya? Itu kan tadi ada klasifikasiannya datanya kayak ada yang jelek. Nah, kalau misalnya kita cari data itu, kita bisa cari datanya dari mana, Bu? Supaya ada klasifikasi kayak gitu. Kalau kita mau cari langsung dari klasifikasinya, gitu. Biasanya kalau data seperti ini, kalau kita balik ke contoh awal, contoh Hanum. Kalian contoh pertama, itu dia kualitas bekas tisu. Oke, pertama kualitas bekas tisu. Contoh yang kedua itu makanan kan? Yang berkaitan dengan makanan. Nah, kalau kita lihat ya ada gram, ada rasanya makanan, jadi kita bisa simpulkan dia makanan. Jadi untuk mengambil datanya, supaya ada klasifikasinya, berarti kita bisa katakan ini adalah kenyataan yang di lapangan. Ini cek Ya, dari kalau itu cek. Berarti kita keadaan di lapangan atau di keadaan nyata. Nah, sumbernya dari mana? Bisa kita ambil dari pabrik, data pabrik yang berkaitan dengan produksi. Nah, biasanya kalau tim makanan pasti ada uji labnya. Isu aja pasti ada uji lab. Contoh misalnya kayak itu, mereka nggak mungkin sembarang bikin. Iya. Ya kan, kita nggak usah ngomongin. Contoh ini ada komposisi, propolis, glikol, nah ada komposisinya kan. Berarti dari mana kita ambil data? Jawabannya dari lapangan. Lapangan itu bisa pabrik, bisa produksi, apa tadi lagi dari uji lab. Jadi ini bukan dibikin sendiri, enggak. Jadi atas dasar yang udah diuji itu tadi, artinya udah diproduksi, udah lolos QC kan, quality control. Nah, inilah yang jadi data training yang udah masuk uji lab, udah masuk isi, udah masuk dan ambil dari pabrik atau dari produksi yang lainnya. Nah, dari situlah kita bisa lanjut untuk mengecek. Misalnya ada data baru. Dan sebelum kita mau produksi, contoh misalnya lah, seperti kita balik ke tisu tadi. Kita balik ke data tisu. Daya tahan asam sama kekuatan tisu. Kalau kita lihat dari segi ekonominya, semakin kuat daya tahan terhadap asam, semakin kuat tisunya. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan? Makin bagus. Kaitan yang harga ada? Ada. Pasti jadi lebih mahal. Contoh, kita sebutlah salah satu brand terkenal, misalnya Paseo. Itu brand terkenal kan? Terus ada juga beberapa brand yang dijual mungkin di bawah brand Paseo. Ini bukan impor ya? Iya. Ada itu beberapa yang di pasar-pasar yang akan mungkin murah. Jadi kalau misalnya kayak Paseo, kita udah tahu pasarannya yang ukuran 250 itu berapa biasanya? Di atas 10.000 kalau saya nggak salah. Nah, kemudian yang kalau bukan Paseo mungkin di bawah 10.000. Kalau kita bandingkan, contoh dari segi kita nggak usah cipta dulu asam, kita nggak usah tes dulu pakai asam, mereka kita bukan gila di air. Kira-kira mana masih yang lebih bertahan? Yang Paseo atau yang merek brand yang di bawahnya murah? Pasti Paseo. Nah, jadi dari penentuan inilah, dari penentuan tadi,
Otomatis kalau angkanya semakin bagus, kaitannya tadi lagi harganya daya produksi yang makin mahal. Terus presentasi kan. Berarti nanti materi yang berikutnya ini udah jam 3 ya. Jadi nggak dapat pulang presentasi. Jadi untuk yang confusion effects kita lanjutkan di depan. Untuk presentasi udah saya urutkan kan? Nomor urut pertama kelompok kata. Kedua, hadir semua. Hadir. Oke, silakan. Kelompok waktu dan tempat yang silakan. Baik, kami dari kelompok dua ini dengan memperkenalkan hasil kelompok lagi, yaitu artikel yang berjudul analisis hubungan UMP dan konsumsi beras per kapita per kilo terhadap harga beras di pasaran studi tahun 2007 sampai 2023 dengan regresi musim panen. Sigma S2 Sigma S1Y sama dengan A X1 S1 tambah B1 Sigma X1 pangkat 2 tambah B2 X1 X2. Dari hasil ikut dari hasil tersebut, jika yang pilih dengan yang ada tahun 2024 sebesar 5 untuk Rp3.000 dan diperkirakan untuk tahun 2024 pembahasan yang tadi sudah selesai kami kasih kita jauh ini. Karena Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya dapat dari kelompok 4 yang bertanya. Boleh tolong sebenarnya bagi dari dua sekarang lagi. Ya di sini yang maaf sebelumnya, tapi perhitungannya itu persamaan 4 dikali dengan minus 188. Kalau dia baru di bawahnya dikali dengan minus juga. Oke, nah. Pertanyaan saya satu, itu kenapa kali minus? Lalu pertanyaan saya yang kedua mengenai hasil dari persamaan regresi yang didapat dari hasil persamaan itu, keputusan apa yang bisa kita ambil dari hasil penelitian tersebut mengenai pengaruh harga beras terhadap yang variabel-variabel yang kalian kemukakan. Baru apakah variabel-variabel itu saja yang menentukan faktor-faktor yang memperkirakan harga beras itu nanti? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan jawab. Coba ya sebelumnya. Selain sebelum apa juga deh. Terus. nah itu lagi. Enggak, maju lagi. Ani, enggak mundur-mundur. 1.468 sama dengan 17 hal. B1-nya itu B2-nya 220. Nah, ini dapat dari rumus dari slide sebelumnya kan? Coba slide sebelumnya. Berarti dari sini kan? Nah, sigma-nya coba mundur lagi. Ada sigma kan? Coba lo. Baru kita masukkan yang B1 dengan B2 ke yang ada persamaan A, B1 dan B2 itu. Karena kan B1 nya udah dapat, B2 nya udah dapat, otomatis kita mau masukkan mencari yang A kan?
Dimasuk ke persamaan satu. Oke, hanya dapat 4.200 kopi. Kelompok berikutnya urutan tunggu ya. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman semuanya. Sebenarnya di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu mengenai klasterisasi penempatan tenaga kerja menggunakan Kamis Klasteri pada data tenaga kerja nasional. Atau kurang lebih sebanyak 7,32 juta di penduduk Indonesia. Lalu adanya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja yang timpang, yang dimana permintaan tenaga kerja yang banyak akan tetapi penawaran tenaga kerja itu sedikit. Akan tetapi itu bisa dilihat juga dari faktor penyebabnya. Yang pertama itu adanya kualifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan adanya ketimpangan per daerah, yang dimana per daerah itu ada yang bisa ketimpangan yang sangat jelas atau di suatu daerah juga itu tidak ada penempatan tenaga kerja. Kita dapat membuat kebijakan atau sadar gitu kan, mana daerah-daerah mungkin provinsi yang perlu ditingkatkan gitu atau penyebaran penerima tenaga kerjanya itu merata gitu Bu. Kemudian hasil ini sesuai dengan harapan awal yang dinyatakan dalam pendahuluan, yaitu untuk mengidentifikasi ketimpangan spasial dan karakteristik pasar tenaga kerja nasional secara lebih terstruktur. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatian. Tadi kita sudah belajar mengenai KMM KID Restego yang merupakan masuk ke klasifikasi. Dan juga kita sudah melihat ada 2 kelompok mahasiswa yang presentasi. Yang pertama bahas mengenai regresi linier berganda, mengenai apa tadi yang satunya? Jumlah konsumsi beras terhadap upah minimum provinsi. Nah, diperoleh hasilnya kalau bisa beli kelompok yang presentasi pertama, hasil dari yang kalian peroleh apa? 15.329 itu kali berapa? Tahun gila sih. Tahun 2024. Diperoleh 15.000. Kalau kita bandingkan dengan harga yang kenyataan ini 2024, 30%. biasanya 13% Apa tadi yang harus ditambahkan? Terus kenyataan yang ini Keterangan berasnya. Dia menggunakan yang medium kah, premium, biasa. atau yang biasa. Kemudian yang kelompok 2 membahas mengenai klasterisasi keterkaitan antara tenaga kerjaan dengan jumlah penempatan untuk wilayahnya secara nasional. Data yang digunakan tahun 2023. Tadi yang harus ditambahkan provinsi ya. Provinsinya ada 4 yang kosong data. Jumlah provinsi Indonesia 38, berarti yang kita pakai 34. Nah, jadi sama tadi tambahkan rumus yang Euclidean distance yang kalian pakai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kita lanjutkan perkuliahan kita di hari Rabu untuk presentasi urutan ketiga itu ada kelompok 8. Kemudian di urutan 4 ada kelompok 1. Jadi di hari Rabu ada 2 kelompok yang presentasi. Dan kita akan lanjutkan materi yang confusion analysis. Sebelum kita bertemu kita, mari kita berdoa untuk ajaran agama Tuhan.
Jelas, Ustaz. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Demikian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.